Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar pada hari ini? Puji Tuhan, apapun keadaan kita pada hari ini tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebab kita tidak dapat melakukan apapun di luar Tuhan. Jadi senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari saya mengajak kita Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 10. Roma pasal 10 kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya membacakan ayat 21 untuk kita semua. Ayat 21 berkata demikian. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Puji Tuhan, saya memberikan judul dalam firman Tuhan ini bagi kita semua, uluran tangan Allah. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan uluran tangan Allah, kita membayangkan sebuah gambar yang tangannya terulur kepada manusia di muka bumi ini. Bahkan ada pencipta gambar yang membuat gambar seperti itu. Tangan Allah itu terulur bagi manusia di muka bumi ini. Dan dalam firman Tuhan ini pada Roma 10 ayat 21 dikatakan tangan Allah itu terulur ya. Dan judul firman Tuhan pada hari ini uluran tangan Allah. Mari kita lihat bagian observasi. Bagian observasi kita juga menemukan penulisnya diperkirakan bahwa Rasul Paulus yang menulis surat dalam Roma ini. Dan di sini dalam pasal 10 ada beberapa pribadi yang disinggung sebagai tokoh iman bagi orang Israel. Ada Musa, ada Yesaya, dan juga tentunya bangsa Israel, karena firman Tuhan ini ditujukan kepada orang Israel dan juga kepada kita sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Nah, puji Tuhan. Di mana terjadinya peristiwa ini? Ya, di Roma. Rasul Paulus memberikan juga peringatan ini kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di Roma. Dan apa peristiwanya? Peristiwanya adalah orang Israel yang susah untuk taat. Susah sekali untuk taat. Dan mereka diperingatkan oleh Rasul Paulus supaya taat, mau tunduk kepada firman Tuhan, mau menerima Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, menerima pengajaran kebenaran firman Allah. Tetapi bangsa Israel sangat sukar Bapak Ibu Saudara, meskipun sudah mendengar tapi tidak pernah menjadi rema dalam hati, dalam pikiran, apalagi mengubah kehidupan mereka. Oleh karena itu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian belajar untuk berubah dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ini tidak sempurna. Saya pun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tidak sempurna. Kita jauh dari sempurna, namun kalau kita terus berharap kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan kita bercermin kepada firman Tuhan, kita mengubah satu-satu langkah hidup kita yang tidak benar, maka perubahan itu tentu nyata dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak pernah sendiri untuk mau berubah, melakukan perubahan hidup kita. Allah sendiri melakukannya, itu luar biasanya menjadi orang Kristen, bagian dari Tuhan. Kita umat Tuhan, Tuhan ada dalam kita, kita di dalam Tuhan. Dan apa respon dari orang Israel ketika mereka disampaikan, mau diperdengarkan firman Tuhan? Orang Israel responnya tidak percaya kepada Injil. Mereka menolak pemberitaan firman Tuhan, bahkan menolak nabi-nabi, rasul-rasul, dipenjarakan, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh, disiksa, dibunuh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita lihat bagian interpretasi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Meskipun saya hanya baca ayat 21, Bapak Ibu dapat membaca keseluruhan dari ayat tersebut. Nah, Bapak Ibu, bagian interpretasi kita melihat bahwa bangsa Israel tidak taat terhadap firman Tuhan. Tadi kita sudah mengupasnya juga ya di dalam peristiwa orang Israel bagian observasi. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan yang sudah diberitakan baik oleh penginjil, oleh rasul-rasul pada waktu itu, baik Rasul Paulus dan yang lainnya. Mereka juga punya salinan-salinan firman Allah. Mereka juga sudah membaca firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tidak taat.
Bahkan dalam perjanjian lama perjalanan bangsa Israel, Allah berkata bahwa mereka umat yang tegar tengkuk, sangat keras kepala dan tidak taat. Bangsa Israel berbantah-bantah, dalam ayat 21 dikatakan bahwa mereka membantah, mereka berani melawan kebenaran firman Tuhan, menolak firman Tuhan. Tidak hanya membantah tapi menolak firman Tuhan. Dan Tuhan sudah mengutus para nabi-nabi. Tuhan mengutus rasul-rasulnya. Tuhan mengutus penginjil untuk menyampaikan firman Allah. Mengingatkan mereka. Namun mereka tetap berkeras hati. Mereka tetap menolak. Mengusir penginjil-penginjil. Menyiksa mereka. Dan juga mereka tunduk kepada pengertian mereka sendiri. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat kepada Allah sebab mereka sangat tegar tengkuk. Mereka berkeras hati, juga keras kepala, tidak taat kepada Allah yang sudah menolong mereka, memberkati kehidupan mereka dan menyelamatkan kehidupan mereka, bahkan yang menjadikan mereka umat pilihan Allah sendiri. Mereka mengabaikan kebaikan-kebaikan Allah. Oleh karena itu seringkali bangsa Israel diingatkan lagi, dibacakan lagi tentang kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Bapak Ibu, mari, mereka tidak mendengarkan. Kita sudah melihat bagian interpretasi bahwa mereka tidak mendengarkan. Mereka pun ketika mendengarkan firman Tuhan lalu begitu saja. Mereka tidak mengamini firman Tuhan itu, merenungkan dalam hati mereka, memikirkannya dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada respon positif yang ada dalam kehidupan bangsa Israel, adanya penolakan. Oleh karena itu Allah sangat menyayangkan sikap hati bangsa Israel. Nah, pada ayat yang ke-20 dikatakan meskipun Allah telah menolak bangsa Israel, menutup pintu bagi bangsa Israel karena perbuatan mereka. Allah menutup pintu rapat-rapat, artinya bagi mereka ya Allah sangat kecewa dengan berulang-ulang kali mereka diperdengarkan firman Tuhan, diperingatkan, namun tetap bebal. Bebal itu orang yang menolak kebenaran. Diingatkan sekali dua kali tapi tidak pernah mau melakukan. Oleh karena itu dikatakan pada ayat 20 Allah memanggil bangsa-bangsa lain. Allah membuka keselamatan itu bagi bangsa-bangsa lain. Dia memperdengarkan suaranya kepada bangsa lain. Dia berkata, bangsa yang tidak memanggilku, bangsa yang tidak mencariku, aku membuka pendengaranku kepada mereka. Tuhan mendengarkan suara mereka, Tuhan menerima mereka, Tuhan menyelamatkan seluruh bangsa. Terbuka keselamatan bagi mereka yang mau datang dan menyembah Tuhan. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, meskipun Allah sudah menutup pintu bagi bangsa Israel, ya, belas kasihan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah itu masih tetap tercurah bagi mereka. Oleh karena itu firman Tuhan tetap diperdengarkan, masih ada kemurahan Allah bagi mereka. Allah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di sini kita dapat merenungkan sebagai bagian aplikasi. Sebejat apapun manusia, saya dan kita semua, kita mungkin melakukan dosa, melakukan kesalahan. Namun kemurahan Allah itu tetap ada bagi seorang manusia, bagi siapapun. Tangan Allah terulur, tangan Allah terbuka. Marilah kepadaku hai engkau yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dosa apapun yang menjerat kita, ketika pikiran kita kembali mengingat Tuhan, hati kita terikat kepada Tuhan, terpaut kepada Tuhan, mengingat kasih Tuhan, dan kita mau berubah, mau bertobat, tinggalkan kehidupan dosa itu, tangan Allah terbuka. Dia mau menerima saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu jangan tinggal di zona nyaman-nyaman karena dosa itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita takut ditolak oleh orang lain. Kalau kita bertobat, takut tidak punya komunitas lagi. Jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong anaknya yang mau hidup di dalam kebenaran. Dia akan berikan komunitas yang baru. Dia akan memberikan sahabat-sahabat yang baru yang sanggup menolong kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk tinggalkan dosa. Meskipun mungkin ketika kita keluar dari dosa, dari kesalahan, tidak ada seorang pun yang ada di sekeliling kita. Allah akan memberikan pengganti-pengganti yang luar biasa mengasihi kita, itu sesama anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Lalu dalam bagian aplikasi yang kita harus lakukan,
bagi kehidupan kita pada masa kini, hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara sering terjadi. Ada banyak orang Kristen yang masih keras kepala, masih berkeras hati, masih tertutup meskipun telinga mereka mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel, Allah mengirim nabi-nabi, Allah mengirim rasul-rasul, mengirim penginjil, dan firman Tuhan itu mereka bisa membacanya. Namun mereka masih melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kita pun kehidupan kita dalam masa kini, kita sudah banyak menikmati firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Melalui ibadah-ibadah kita di gereja, dan sekarang dipermudah melalui sosial media. Saya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Banyak YouTube, banyak hal-hal yang lain melalui TikTok mungkin, dan hal yang lain yang dapat kita nikmati melalui sosial media. Tetapi Bapak Ibu dalam tanda kutip tetap berhati-hati karena banyak ajaran sesat melalui sosial media. Namun Bapak Ibu juga dapat memperoleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar. Oleh karena itu supaya kita dapat membedakan mana firman Tuhan yang disampaikan dengan benar, mana firman Tuhan yang salah, yang membelokkan kita kepada jalan yang tidak benar. Miliki firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ketika ada orang menyampaikannya, kita dipimpin oleh Roh Kudus, ini salah, ini enggak benar. Dan kita dapat juga membandingkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi kita Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih belum melakukan perubahan dalam hidup kita, mendengarkan teguran firman Tuhan, tapi masih berkeras hati. Oleh karena itu, mari saatnya untuk berubah. Jangan membuang-buang waktu lagi. Firman Tuhan sudah diperdengarkan bagi kita. Ada Alkitab yang kita baca. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jangan kita berkeras hati. Jangan kita keras kepala seperti bangsa Israel. Supaya keselamatan itu tidak lalu dari kehidupan kita. Selagi ada waktu masih kita hidup di dunia ini, menikmati kebenaran firman Tuhan, menikmati Tuhan melalui firman-Nya, dan hidup kita dikasihi oleh Tuhan, dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan kepada setiap orang yang mengasihinya, hidup taat kepada firman Tuhan, dan kita akan berbahagia di dalamnya. Ketika kita menerima teguran firman Tuhan, menerima nasihat firman Tuhan, membuka hati kita dan berubah terhadap kesalahan-kesalahan dosa yang mengikat kehidupan kita. Dan kita akan menerima sukacita anugerah besar, kasih karunia Allah yang tidak dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Mari Bapak Ibu menjadikan firman Tuhan bagian dalam hidup kita. Firman Tuhan selalu ada dalam hati pikiran kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dan juga ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami menikmati kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan di mana Engkau sudah mengulurkan tangan-Mu. Tangan-Mu terbuka bagi semua kami, manusia pribadi lepas pribadi di muka bumi ini. Tolong kami ya Allah Roh Kudus supaya kami tidak mengeraskan hati kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami taat kepada firman-Mu. Membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Dan menjadi umat-umat-Mu yang rela untuk dibentuk, ditegur, dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, sebab roh yang ada di dalam hidup keluarga GIPDI Elsade Magelang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kami mengucap syukur, biarlah roh Allah yang hidup itu terus memimpin kehidupan kami menjadi umat-umat Tuhan yang hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.